Hai sahabat Vimela, perkenalkan nama saya Yolan Handoko. Profesi saya fashion stylist dan sudah menekuni bidang ini selama 17 tahun. Dulu aku kuliahnya tuh di universitas swasta dan sebenarnya ngambilnya waktu itu desain komunikasi visual. Cuma entah kenapa pas udah mau semester akhir tuh kayak nggak tertarik untuk terjun di bidang advertising atau kayak bagian layout dan lain sebagainya, itu kayak nggak tertarik. Di semester akhir itu aku banyak baca-baca buku dan buku desain bersinggungan dengan fashion dan aku kayak kok tertarik ya sama dunia ini, terutama di fashion styling, di mana sebenarnya kegemaran aku yaitu kayak melukis, menggambar dan lain sebagainya bisa direalisasikan di palet yang berbeda gitu. Jadi bukannya di kanvas, bukannya di kertas, tapi di model gitu. Jadi kayak visualisasinya menurut aku menarik, jadi aku coba untuk jadi fashion stylist kayak gitu. Aku mulai menekuni sebenarnya tahun 2007-2008, mulai serius di tahun 2008 sebenarnya. Awalnya sebagai asisten dulu, jadi mulai menyelami, pengen tahu apa sih sebenarnya profesi fashion stylist itu, bekerja dengan fashion stylist senior. Lalu karena aku tumbuh dengan majalah, aku waktu itu kepikiran ingin magang dulu di satu majalah fashion franchise. Nggak sangka selesai waktu magang aku ditawari untuk jadi in-house pada saat itu. Jadi ya udah aku kerja sebagai associate fashion editor waktu itu di Elle Indonesia. Selepas dari Elle Indonesia aku kepikiran untuk freelance lagi. Cuma nggak bertahan lama karena aku diminta untuk gabung ke majalah Grazia under Femina Group. Setelah itu dipercaya jadi fashion director, lalu dipercaya lagi sama Jakarta Fashion Week untuk jadi salah satu director mereka di salah satu program yang mereka juga gitu. Jadi kayak lumayan banyak lika-liku. Sebenarnya yang menarik, kemarin aku pegang Cinta Laura sama Putri Marino untuk Cannes Film Festival. Sebenarnya itu menantang karena timeline. Nggak begitu banyak waktu untuk pre-production. Waktu juga aku ngajak kerja sama Tex Saverio untuk untuk buatin custom gown untuk Cinta Laura. Itu kayak lebih ke deg-degan aja sih. Aku percaya sama kemampuan Tex Saverio untuk membuat satu gown yang mind-blowing. Cuma terlepas dari aku lebih deg-degan dan sama timeline-nya, tapi in the end of the day Tex Saverio dan Joe waktu itu mampu untuk membuat satu gaun yang nggak cuma indah dilihat, tapi kalau dilihat lebih dekat dan lebih detail itu jauh lebih bagus. Tentu saja pada saat itu profesi fashion stylist itu tidak sepopuler sekarang, dan pada saat itu belum ada sosial media yang memberi highlight atau kayak ini loh profesi fashion stylist itu seperti ini gitu. Walaupun menurut saya sekarang sih masih belum begitu populer apabila dibandingkan sama profesi-profesi lain, mungkin kalau kita bicara makeup artist atau fotografer dan lain sebagainya, mungkin fashion stylist lebih di belakang ya kita bicaranya. Cuma pada saat itu lebih tidak terdengar lagi. Jadi sampai kayak bapakku kayak bingung gitu. Ibuku juga bingung karena supposedly karena SMA aku IPA, jadi tadinya mau masuk kedokteran. Cuma aku nggak tertarik sama sekali. Cuma suka melukis, suka gambar. Akhirnya papaku memperbolehkan untuk masuk di kafe dengan pikiran, oh mau masuk advertising gitu. Tapi ternyata nggak juga. Pas dibilang jadi fashion stylist ya papaku kayak ini apa sebenarnya gitu. Gitu. Kakakku juga gitu. Dan memang kalau kita merintis dari awal nggak mungkin langsung enak kan. Kalau boleh cerita sedikit, lagi kayak mau balikin baju lagi di mobil, lagi macet-macetan gitu, terus kakakku nelpon gitu, lu tuh gimana sih sebenarnya gitu, jadi fashion stylist tuh sebenarnya masa depannya kayak apa sih gitu. Soalnya ini udah lumayan lama, maksudnya udah kayak 2 tahun, cuma kayak belum ada perkembangan yang signifikan gitu.
It was hard dan aku sangat membekas gitu ya memori itu, dan aku cuma bilang gue akan tetap tekuni ini terus. Mungkin untuk saat ini gue belum bisa kasih apa-apa, tapi percaya suatu saat gue yang akan bantu kalian semua secara finansial gitu. Tren itu penting ya, tapi daripada aku memfokuskan diri untuk mengikuti tren, aku lebih kayak memilih tren yang mana yang memang cocok, terutama untuk klien gitu. Seperti aku bilang sebelumnya, aku selalu ingin tahu klienku tuh sebenarnya nyamannya seperti apa, pakai baju yang seperti apa, pakai warna seperti apa, motifnya seperti apa, dan hal tersebut aku implementasikan ketika aku melihat tren-tren terbaru gitu. Oh yang ini cocok untuk si A, oh ini cocok untuk B, karena kan kita nggak bisa paksain. Trendy boleh, ahead of kayak fashion game, feel free to do that. Tapi ketika kita bekerja sama dengan selebriti khususnya, harus banyak dipilah dan dipilih. Pantas apa enggak sih? Cocok apa enggak sih sama image-nya gitu. Kalau cocok, let's do that untuk refresh gayanya. Tapi kalau nggak cocok, jangan dipaksakan. Takutnya kayak malah terlihat maksa gitu. Dan ada beberapa memang proyek-proyek yang kayak sebenarnya nggak nyangka. Christine Hakim gitu. Waktu itu aku pernah jadi asisten waktu awal-awal karir, jadi terlibat di satu project film dan kerja dengan Christine Hakim. Kayak Christine Hakim, oh my God, gitu. Yang kayak gitu-gitu sih lebih tepatnya, Starstruck gitu. Aku ingin sekali terlibat di satu produksi film mungkin. Kayak selama ini kayak cuma kayak seru ya gitu, tapi belum tahu jenis atau genre film apa yang mungkin cocok. Horor mungkin gitu, karena aku suka nonton film horor atau kayak film fashion mungkin gitu. It would be nice untuk challenge myself menjadi salah satu fashion stylist di filmnya. Yang paling membanggakan buat aku ya aku bisa menafkahi jadi tulang punggung keluarga ya. Mungkin orang lain kayak mikir kayak berat banget sih apa gitu, cuma kalau dipikir secara positif, ya itu dia. Kalau misalkan aku melihat secara retrospektif yang aku nangis itu yang kayak gitu, I think that's my biggest achievement ya. Kalau yang lain ya berhubungan dengan kerja, ya pernah jadi stylist A, jadi B, terlibat project ini, jadi fashion stylist untuk campaign Asia Pasifik dan lain sebagainya, brand besar dan lain sebagainya. Ya, itu sangat membahagiakan dan sangat membanggakan. Tapi kayaknya yang paling bahagia itu yang bisa menafkahi orang tua, bisa membahagiakan orang tua, bisa menyekolahi ponakan, kakak dan lain sebagainya.